Oke. Dan kita memang idenya itu ingin membuat kemiskinan ekstrim 0% di 2024 dan kemiskinan secara keseluruhannya itu dari 10 kita turunkan sampai ke 8%. Ini target yang ingin kita capai. Nah, itulah strategi yang kita pakai adalah menghilangkan kemiskinan itu kita bagi yang jumlahnya 10 juta kita bagi beberapa tahapan. Nah, di 2021 ini kita targetkan ada 2000 kemiskinan ekstrim. Karena itu kita bagi dari 2000 ini ke 7 provinsi, dan dari 7 provinsi itu kita ambil 5 kabupaten yang paling dalam dulu. Di masing-masing provinsi itu bukan hanya 5 kabupaten, tapi kita turunkan. Itu artinya kita cari yang paling dalam. Nah, melalui upaya ini maka 35 kabupaten itu menjadi target kita di 2021. Nanti akan kita lanjutkan di kabupaten yang lain dan di provinsi yang lain sesuai dengan target di 2022. Nah, apakah yakin? Ya, kita berusaha. Ya, sebenarnya sudah dilakukan itu melalui dua langkah kita. Pertama, perlindungan sosial yang memberi bansos, sembako dan sebagainya. Yang kedua adalah pemberdayaan, ya, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dua ini untuk menaikkan daripada kemiskinan ekstrim ini supaya lepas dari kemiskinan ekstrim. Nah, untuk 2021 ini karena tinggal hanya 3 bulan, maka kita tambahkan bantuan uang tunai untuk mempercepat. Nah, hasilnya nanti akan kita evaluasi di akhir tahun. Nah, ini nanti apakah tercapai apa tidak. Ya, paling tidak kita harapkan bahwa dia sudah mendekati. Sehingga di 2022 itu di 5 kabupaten ini sudah fokus pada penurunan kemiskinannya yang masing-masing kabupaten. Itu strategi itu. Nah, yang paling jelas melalui pentahapan ini kita ingin cepat menurunkan mencapai target yang kita. Barangkali itu jawaban saya. Oke, Pak. Mengenai penggeseran libur ya, hari besar keagamaan itu memang pertimbangannya semata-mata adalah untuk menghindari masa libur yang panjang, karena di celah antara hari libur dengan libur reguler itu ada hari kecepit, yaitu hari Senin, sehingga kalau liburnya itu tetap di hari Selasa, itu akan banyak orang memanfaatkan hari Senin itu untuk bolos atau izin, tapi sebetulnya niatnya untuk memperpanjang liburnya, dan itu kemudian akan terjadi pergerakan orang besar-besaran. Dan kita sudah sangat pengalaman setiap terjadi libur panjang dan diikuti dengan pergerakan orang besar-besaran dari satu tempat ke tempat yang lain, itu akan diikuti dengan kenaikan COVID-19. Itu saja. Dan memang banyak yang menyatakan ini kan sudah mulai turun. Ya, justru dengan keadaan turun itu kita tidak ingin main-main lagi, karena kita sudah pengalaman setiap turun kemudian kita membiarkan libur panjang tanpa ada intervensi kebijakan, itu akan diikuti dengan kenaikan kasus. Terima kasih Bapak Presiden. Ya, jadi memang bukan kali ini saja kan, Pak. Betul. Sudah beberapa kali kita menggeser gitu untuk menghindari orang
memanfaatkan hari kejepit itu, ya, sehingga dia terusan gitu. Oleh karena itu kita coba, alasannya itu ya, walaupun memang sudah rendah kita, tapi tetap kita antisipatif. India itu kan ketika dia sudah rendah, kemudian terjadi pelonggaran-pelonggaran, bahkan ada apa keagamaan, akhirnya naik lagi. Nah, itu kita tidak ingin lagi itu terulang di kita di Indonesia. Berkali itu. Siap. Yang terakhir Pak, soal bencana gempa di Bali Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Ya, kita prihatin ya adanya gempa di Bali, dan pemerintah tentu akan mengambil langkah untuk bantu korban dan pada masyarakat supaya tetap tenang, dan semua dari BNPB supaya cepat melakukan antisipasi, dan bantu juga oleh TNI Polri supaya masyarakat tetap tenang dan suasana juga terkendali. Kita sudah mengalami hal-hal seperti ini, karena itu saya yakin semua masyarakat sudah siap menghadapi seperti hal ini. Dan memang sebagai negara yang sering terjadi gempa, kita harus selalu siap menghadapi hal-hal seperti itu. Itu harapan.